Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Daerah Tanah Abang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Fungsi dan perannya tetap sama hingga saat ini, yaitu sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Menjadi pusat ekonomi waktu itu membuat Tanah Abang dipenuhi oleh berbagai ragam etnis. Ada Arab, Cina, India, begitu juga dengan berbagai macam suku di Indonesia. Semuanya berkumpul di Tanah Abang. Cerita bermula ketika Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang bangsawan asal Minangkabau, datang ke Tanah Abang pada abad 18 Masehi. Kedatangannya ke daerah Tanah Abang dimaksudkan untuk sekedar melongok pusat perdagangan di Batavia yang ke Sohor hingga ke Minang itu. Sang Syekh ingin menyaksikan sendiri mengapa pasar itu mampu menyedot minat pedagang-pedagang dari kampungnya. Disebutkan perjalanan Syekh Abdurrahman Al-Misri yang semula adalah pelesiran biasa berubah menjadi perjalanan bermisi dakwah. Dari pengamatannya sekilas atas aktivitas orang-orang Minang di pasar Tanah Abang, Syekh Abdurrahman Al-Misri menyimpulkan bahwa para pedagang dari kampungnya saat itu jauh dari agama. Karena kesibukan dagangnya, seringkali lupa menunaikan sholat dan tak pernah tersentuh dakwah. Letak masjid yang cukup jauh dari pasar membuat mereka enggan datang ke masjid. Sejak itu sang Syekh langsung berinisiatif mendirikan masjid yang cukup mudah dijangkau dari lokasi pasar dan pemukiman masyarakat pedagang di Tanah Abang. Dengan dibantu oleh berbagai pihak, berdirilah kemudian di tahun 1770 Masjid Jami Al-Islam yang karena perkembangan wilayah kini berada di Jalan KS Tubun 61, Petamburan, Jakarta Pusat. Sempat ada kontroversi karena di depan masjid ini ada makam, yaitu makam Raja Burhanuddin, salah seorang tokoh Minang yang juga dimakamkan di sini, dan makam Syekh Abdurrahman Al-Misri. Namun beberapa masyarakat menganggapnya dua nama tersebut adalah satu tokoh yang sama yang membangun masjid ini. Dalam perjalanan tahun-tahun berikutnya, Masjid Jami Al-Islam kemudian dipimpin oleh seorang ulama asal Hadramaut, Yaman Selatan berjuluk Habib Usman. Habib Usman dibantu oleh dua orang murid seniornya yang asli Betawi Petamburan, yaitu Haji Saidi dan Haji Muala. Setelah Habib Usman wafat, maka aktivitas belajar mengajar di Masjid Jami Al-Islam ini dipegang oleh Haji Muala dan kawan-kawannya. Menurut Pak Iwan yang juga menukil cerita dari kakeknya, pada saat itu takmir atau pengelola masjid dipegang oleh Haji Muala pada tahun 1925 Masehi. Masjid Jami Al-Islam membuat gebrakan baru, yakni melopori khutbah Jumat dengan menggunakan bahasa Melayu. Terobosan baru Haji Muala itu sempat mendapat kecaman dari sama ulama tradisional di wilayah Petamburan. Maklum saja, sebab di masa itu seluruh wilayah Batavia semua masjid menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa yang mengantar khutbah Jumat. Meski dicap sebagai masjid yang melakukan bid'ah, Haji Muala tak bergeming. Yang terpikir di benaknya ketika itu hanyalah bagaimana caranya agar dakwah Islam bisa cepat diterima oleh alam pikiran masyarakat Melayu.
Masjid dengan kubah terbungkus aluminium ini memiliki bentuk bulat beralaskan atap model lonteng mini berventilasi. Ada makam di bagian kiblatnya persis menghadap ke sebuah lapangan kecil dan jalan KS Tubun. Pak Iwan menambahkan, makam itu antara lain di sebelah kanan bercungkup batu adalah makam para pendiri masjid, dan di sisi kiri makam Tengku Raja Sabarudin dan keluarganya. Makam keramat Syekh Abdurrahman Al-Misri. Syekh Abdurrahman Al-Misri adalah salah satu 4 serangkai ulama besar Nusantara di Mekah pada abad ke-18. Syekh Abdurrahman Al-Misri adalah ulama yang berasal dari Minangkabau yang menetap di Batavia. Beliau juga guru utama Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya adalah gurunya para ulama Jakarta pada abad 19. Dalam usia 3 tahun, Said Utsman sudah dididik langsung Syekh Abdurrahman Al-Misri sampai usia 18 tahun. Kedekatan Said Utsman dan Syekh Abdurrahman Al-Misri adalah hal yang wajar, mengingat ibu Said Utsman adalah putri dari Syekh Abdurrahman Al-Misri. Tapi sayangnya harus diakui dalam kurun waktu abad 18 dan 19 tidak banyak diketahui informasi keberadaan ulama-ulama Jakarta yang pernah mengharumkan nama Jakarta pada masa itu. Khususnya di wilayah Mekah, Madinah, Mesir atau Yaman yang saat itu menjadi pusat pembelajaran ilmu agama, apalagi pada masa itu. Di Mekah dan Madinah, Nusantara lebih dikenal dengan sebutan Al-Jawi. Hampir dapat dipastikan nama lakop Al-Batawi pada masa itu memang tidak terdengar nama Al-Batawi. Untuk sosok seperti Syekh Abdurrahman Al-Misri ini, berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, terutama secara jaringan ulama Indonesia, beliau ini masuk kategori ulama yang memegang peranan penting dalam silsilah keilmuan. Artinya beliau ini adalah ulama besar yang keberadaannya cukup diakui. Jika dilihat tahun beliau hidup, sepertinya beliau ini tidak jauh masanya dari Syekh Junaid Al-Batawi atau guru Syekh Nawawi Banten yang berasal dari Pekojan. Pada saat beliau belajar di Mekah dan Mesir, Syekh Abdurrahman dikenal sebagai bagian 4 serangkai ulama Jawi yang diakui kapasitas keilmuannya. Keempatnya terkenal sering bersama-sama, baik dalam memilih guru maupun menuntut ilmu. Keberadaan mereka cukup disegani ulama-ulama Mekah Madinah pada masanya. Empat ulama itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Madani dari Palembang, Sumatera Selatan, Syekh Abdul Wahab Bukis Makassar, Sulawesi Selatan. Yang terakhir Syekh Abdurrahman Al-Masri Al-Batawi. Dalam semua biografi 3 ulama setelah Syekh Abdurrahman, maka semuanya itu selalu menyebut nama Syekh Abdurrahman sebagai ulama yang kapasitasnya diakui. Keempat ulama ini kelak akan mendapatkan mandat sebagai mursyid-mursyid Thariqah Samaniyah. Inilah sepenggal kisah Syekh Abdurrahman Al-Misri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.